Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini akan saya berikan testimoni terkait dengan donor darah yang telah saya lakukan, ya, di mana donor darah saat ini yang saya lakukan sudah mencapai 135 kali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kegiatan donor darah sukarela ini saya lakukan secara rutin selalu, ya. Jadi kegiatan ini kegiatan sosial, di mana kegiatan ini untuk diri kita paling tidak bisa memenuhi kesehatan, ya. Jadi kesehatan fisik akan terpantau. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa untuk orang yang mau mendonorkan darah itu memang ada peraturannya, ada aturan mainnya. Jadi itu disitulah enaknya. Jadi kalau kita mendonor darah setiap hari, setiap kali mendonorkan mesti screening dulu. Screeningnya meliputi apa saja? Pertama adalah diperiksa dulu tekanan darah. Kalau tekanan darahnya ada memenuhi syarat, ya nanti akan ditolak, gitu ya. Ya, dimana batasannya untuk tekanan darah atasnya atau sistolnya itu adalah maksimal 160, minimal 100 mm air raksa atau G, ya. Kemudian untuk diastolnya atau bawah, ya, itu ada batasannya adalah 70 sampai dengan 100, ya, 100 itu batasannya. Kalau di luar itu umpamanya di bawah 70 diastolnya atau mungkin di atas 100 atau 110 gitu, ya, tentunya PMI akan menolaknya. Itu utama pertama. Yang kedua, sebelum menginjak pemeriksaan yang lain itu tentunya akan dilihat juga nadinya, ya. Kebetulan untuk saya pada pemeriksaan ini tekanan darah saya 149, diastolnya dan sistolnya dan diastolnya 89, jadi memenuhi dengan denyut nadinya 86/menit, sehingga diperbolehkan. Untuk proses selanjutnya adalah pemeriksaan hemoglobin, ya, kadar hemoglobin darah, di mana kadar hemoglobin saya adalah 14,5, sehingga ringnya untuk laki-laki itu 12,5 sampai dengan 18, kalau perempuan 11,5 sampai 18, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa saya diperbolehkan untuk diambil darahnya, ya. Nah, itu adalah keutamaan daripada kalau kita merutinkan kegiatan donor darah ini. Pemeriksaan kesehatan fisik jelas itu, ya, gitu dilihat. Berat badannya terpantau adalah 68 gram. Kalau di bawah 55 laki-laki tidak boleh, ya. Perempuan di bawah 50. Itu juga dari step pertama ini atau tahap pertama ini sudah diperiksa secara fisik. Kemudian nanti juga akan diperiksa, ya, tentunya, ya, di selanjutnya, yaitu pada saat darah itu akan diperiksa sampelnya. Setelah didonor darah diperiksa, ya. Diambil sampelnya, ya, nanti itu berapa tabung kecil itu diperiksa dulu nanti sebelum akan diberikan pada orang lain, hingga nanti ada kadar-kadar infeksi penyakit apa yang ada di dalam darah itu, karena darah itu kan tempat berkumpulnya mikroorganisme, ya, apakah itu organismenya itu masuk yang berbahaya, tidak berbahaya sebagainya. Contoh kalau orang mengidap penyakit sipilis, tentunya itu kan nanti tidak akan dibolehkan, tidak akan diberikan kepada orang lain, tentunya dia akan, karena darah juga merupakan media penularan, ya, penyakit, ya. Kemudian juga juga kena hepatitis B, gitu, diperiksa. Nah, di sini screening berikutnya itu nantinya akan diperiksa, sehingga keutamanya kita nanti akan ketahuan kalau ini kita sakit atau tidak sakit, atau kita darahnya baik atau tidak baik akan diperiksa oleh pihak
ini donor darahnya ya. Kalau selama tidak ada pemberitahuan dari PMI bahwa penyakit apa tentang ada penyakit dan sebagainya berbahaya, itu tentunya darah kita itu dinyatakan sehat dan tentunya sudah diberikan pada yang membutuhkan. Ini keutamaannya ya, keutamaan yang berikutnya ya. Keutamaan yang lainnya tentunya Bapak Ibu sekalian bahwa pemberian ini adalah bersifat ibadah, bersifat nilainya mungkin begini, mungkin pada kita pemberian pada orang lain itu tentu kita nggak tahu siapa yang diberi, yang penting ikhlas ini. Keikhlasan ini kayak seperti kalau kita namanya ibaratnya orang sedang apa namanya buang air besar, bekerja tidak pernah dia ketemu, waduh saya tadi makan sate atau apa kok saya buang ya, itu kalau dibiarkan sakit kan gitu. Seperti ini ibaratnya seperti itu, kita sudah diberikan apa, sudah keluarkan darah ini, kemudian nanti dimanfaatkan orang lain, nggak akan mikir gitu, nanti tidak akan mikir harus ke golongannya atau temennya, ada mungkin ya temannya aja mau sakit nggak mau kan ya gitu. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa nilai keikhlasannya itu ya, itu tinggi ya. Nah, dan saya ngomong ini jangan dikonotasikan nanti wah ini Pak Supriyono apa namanya ria pamer gitu, jangan gitu dong. Kita kan sifatnya ini adalah memberikan penguatan, memberikan kepada bapak ibu sekalian ya apa namanya, disinilah kalau kita ingin berbagi kepada sesama itu, disinilah nilai keikhlasan. Bukan berarti yang lain tidak ikhlas, bukan gitu, bukan, saya bukan nyatakan gitu, tapi itu adalah ini tadi yang kita jelas, seperti kalau orang tua besar pernah juga udah pernah ya, pernah memikir lagi gitu. Jadi ini keutamaan dari sisi ibadah ya, sisi rohaninya seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Oleh karena itu bapak ibu sekalian, terutama yang kaum muda milenial ada masih ada kesehatan, kita ini masih dinyatakan sehat, mumpung kita masih bisa memberikan sesuatu dari badan kita. Kemudian yang lain-lainnya mungkin barangkali begini menurut saya, kalau kita ini memberikan orang lain darahnya tentunya juga mungkin apa ya, apa namanya tentunya harapannya adalah darah kita ini adalah dari makanan paling yang halal, dari penghasilan halal, sehingga nanti arahnya ke sana, sehingga arahnya kita ini dibimbing juga. Kalau saya memberikan darah itu dengan saya sering berbuat kotor, berbuat curang, kita sering korupsi, bukan hak kita kita ambil, berarti kan haram, berarti itu otomatis di darah kita kan, masa kita akan begitu memberikan orang sesuatu yang nggak baik. Oleh karena itu kita sudah terkait dengan korupsi mungkin ini terkait juga, jika kita juga dibimbing diarahkan bahwa jangan sampai kita ini juga akan melakukan korupsi, begitu kira-kira. Jadi kaitannya donor darah ini dengan korupsi itu kira-kira seperti itu. Masa kita akan memberikan orang lain dari darah ini yang didapat dari makanan yang tidak halal, kan nggak mungkin. Oleh karena itu kita terpacu, oleh karena itu kita tindakan kita dan sebagainya itu dituntun melalui donor darah ini untuk supaya kita tidak menyalahgunakan, tidak mendolimi bahasanya pada orang lain, sehingga tidak nantinya muaranya ke sana tadi, berhaknya diambil, atau kasarannya tanda kutip adalah korupsi gitu loh ya. Sehingga di sini letak benang merahnya kalau dihubungkan dengan donor darah dengan korupsi itu seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Memberikan sesuatu kok yang kita dapat nanti adalah dari barang yang harapan gitu, logikanya gitu, cara berpikirnya begitu, sehingga bisa dikatakan apakah ada kaitannya, ada hubungan donor darah dengan korupsi, anti korupsi, tentunya menuntun kita untuk tidak korupsi ya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira itu saja mungkin bapak sekalian ya, bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit ini memacu kita semuanya untuk bisa berbuat baik, bisa memberikan kepada sesama terkait dengan kegiatan donor darah ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama donor darah sukarela.
selalu bersama donor darah Sukarela. Saya kira itu saja terkait dengan kegiatan donor darah ini. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan terkait dengan informasi terkait dengan donor darah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.